Halo semuanya, selamat datang di channel Dodi Lim. Kali ini sesuai permintaan dari beberapa teman yang ingin saya membahas mengenai bagaimana memanage keuangan di dalam bisnis. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin share kepada teman-teman semuanya tentang pengalaman saya bagaimana mengelola keuangan dari awal saya memulai bisnis hingga saat ini. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semuanya yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel saya, bisa dukung terus dengan klik subscribe, like, komen, dan share juga supaya makin banyak orang yang diberkati dengan video ini. Jadi saya ingin cerita sedikit. Saya memulai bisnis online saya itu di tahun 2009, kurang lebih di bulan November, ya. Nah, saat memulai bisnis itu saya bisa dibilang tidak memiliki modal yang cukup. Jadi yang ada di tabungan saya hanya beberapa ratus ribu rupiah dan saya memiliki cukup banyak hutang kartu kredit dan juga hutang cicilan, ya cicilan motor dan lain sebagainya. Nah, kemudian saat ingin memulai bisnis, tentu pertanyaan teman-teman, dari mana modal saya, gitu kan? Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah saya memulai bisnis itu bisa dibilang tanpa modal. Jadi kita hanya memulai menjual gambar dulu. Jadi menjadi reseller ya. Jadi reseller, kita menjual gambar dan kemudian begitu ada orderan, saya beli di tempat supplier saya, lalu mengirimkan produk tersebut dan saya mendapat keuntungan langsung. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata bisnis ini semakin menguntungkan ya, semakin menguntungkan. Akhirnya saya berpikir gimana sih cara dapat modal. Saya mulai mencari dari orang terdekat dulu. Nah, kebetulan dari sisi papa dan juga mertua saya itu bukan termasuk orang yang mampu. Jadi dari sisi orang tua saya tidak bisa mendapatkan dukungan finansial untuk modal. Waktu itu saya mengajukan pinjaman melalui KTA. Waktu itu saya mengajukan ke Standard Chartered dan Citibank, masing-masing senilai 20 juta. Dan ternyata dua-duanya di ACC, jadi total saya mendapatkan pinjaman sebesar 40 juta. Total cicilan itu kurang lebih sekitar 1,5 ya dari dua bank tersebut. Nah, dari 40 juta ini kemudian saya kelola dengan baik. Setiap bulan saya bisa mendapatkan profit kurang lebih, waktu di awal itu kurang lebih 5 hingga 7 juta profit bersih dari usaha saya. Nah, dari profit sekitar 5 juta ini, 1,5 saya gunakan untuk mencicil, sedangkan yang 3,5 lagi itu saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi, nah di sini ya, dari hasil ini tidak benar-benar saya habiskan semua. Dan puji Tuhan waktu itu setiap bulan ini bisnis mengalami pertumbuhan ya. Jadi profit yang awalnya 5 juta naik 7 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, dan seterusnya. Dari hasil setiap bulan ini kemudian saya mulai atur strategi bagaimana caranya saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan juga dari hasil ini kembali lagi ke modal sehingga modal saya menjadi lebih kuat, dan untuk strategi-strategi pemasaran ke depan itu membuat saya lebih leluasa. Nah, bagaimana saya mengatur strateginya? Nah, ini mungkin yang sering kali ditanyain teman-teman ya, karena modal kita mepet, kita mungkin nggak begitu leluasa ya. Mungkin ini strategi yang saya gunakan, cara yang saya gunakan ini mungkin sedikit berbeda, mungkin berbeda banget buat teman-teman yang mungkin backing di belakangnya kuat. Maksud saya mungkin kalian mungkin nggak terlalu khawatir karena di belakang kalian, oh papa mama punya duit banyak, warisan banyak, dan lain sebagainya. Beda dengan saya, di mana saya benar-benar tidak memiliki backing, ibaratnya ya backing di belakang. Kalau memang strategi yang saya gunakan gagal, ya udah saya kehilangan segalanya, saya nggak punya apa-apa dan saya benar-benar jatuh gitu kan. Nah, tapi di sini saya ingin sharing kalau yang saya lakukan dari setiap profit. Kebetulan saya itu tipe kebetulan saya dulunya kan basicnya adalah accounting itu biasa dengan pembukuan, dan pengalaman selama 5 tahun di bank itu melatih saya bagaimana benar-benar mengontrol keuangan saya. Di bisnis itu pun saya terapkan, di mana saya benar-benar mengetahui berapa pemasukan dan juga pengeluaran saya everyday, setiap hari, sehingga kemudian saya rekap itu menjadi satu transaksi bulanan, di mana saya bisa mengetahui nih berapa sih profit yang saya dapatkan, ya omset saya, modal saya, operasional saya, sehingga profit bersih yang saya dapatkan berapa.
Nah, dari profit bersih katakanlah misalnya waktu di awal dulu saya bisa mendapatkan profit bersih misalnya 50 juta setiap bulan gitu ya. Dari 50 juta ini kemudian saya sudah mengatur strategi bahwa kita sisihkan dulu 10% yang kita miliki itu dikembalikan kepada Tuhan ya. Jadi kalau di Kristen itu kita ada yang namanya perpuluhan. Jadi perpuluhan ini kita ambil dulu dari hasil kita, lalu kita berikan ke gereja sebagai bentuk perpuluhan kita kepada Tuhan. Masih sisa 90. Nah, dari 90 ini kemudian saya sisihkan lagi 10%. 10% ini untuk saving. Jadi saving ini tidak boleh diganggu-gugat. Biasanya saya untuk saving ini saya gunakan tabungan berjangka. Jadi saya harus rutin menabung setiap bulan sebesar 10% dari penghasilan saya. Lalu saya juga biasanya mengeluarkan antara 5 hingga 10% untuk asuransi. Jadi buat teman-teman semua mungkin saat ini baru bisnis dan kalian sudah memiliki family ya, memiliki keluarga, apalagi kalian sudah memiliki anak, ini penting banget. Jadi saya bukan jualan asuransi, tapi saya benar-benar ingetin buat kalian semuanya, jangan lupa kita umur tuh nggak pernah tahu ya, kesehatan kita nggak pernah tahu, asuransi ini penting banget, ini harus mengcover diri kalian, apalagi kalau kalian itu adalah tulang punggung keluarga ya, kalau kalian itu adalah misalnya kalian adalah suami dan kalian yang menjadi ujung tombak dalam mencari nafkah, itu benar-benar kalian harus memproteksi diri kalian supaya kalau sampai terjadi sakit penyakit atau bahkan maaf sampai meninggal dunia itu keluarga yang ditinggalkan itu nggak pusing banget ya, walaupun ya tetap sedih ya, tapi setidaknya kita bisa meninggalkan warisan yang cukup baik buat mereka itu ya. Jadi total 10 untuk perpuluhan, 10 untuk saving, dan 10 untuk asuransi, sudah 30. Lalu yang lain kemana? Yang lain biasanya saya gunakan adalah yang 10% hingga maksimal 20% itu adalah untuk konsumtif. Jadi konsumtif di sini bisa kita misalnya ya saya pengen handphone baru lah, saya pengen makan enak, itu boleh ya. Sisanya yang 50% dari profit yang saya dapatkan itu biasanya saya kembalikan ke modal, sehingga modal saya bertumbuh hingga suatu saat saya ingin ada ekspansi bisnis baru, saya ingin mengembangkan bisnis baru, atau ingin membuat usaha saya ini semakin berkembang dengan stok yang lebih memadai, maka uang inilah yang akan saya gunakan. Jadi begini ya teman-teman, pengalaman saya menemui beberapa pengusaha itu mereka mendapatkan profit itu habis untuk konsumtif semua. Jadi usaha baru naik sedikit dan belum stabil, itu tiba-tiba sudah mobil baru, rumah baru dan sebagainya. Boleh aja sah saja asal itu masih dalam limit yang wajar. Nah, seperti saya tadi, saya memberikan batasan 10% untuk persembahan, 10% untuk saving, 10% untuk asuransi, lalu 20% itu saya gunakan untuk pribadi. Misal kita ingin sesuatu yang konsumtif lah ya, keinginan pribadi pasti ada. Kalau teman-teman usaha udah semakin meningkat, pasti ada keinginan untuk konsumtif, mobil baru, rumah baru dan sebagainya pasti ada. Tapi jangan berlebihan, tetap gunakan 50% untuk pengembangan bisnis kalian sehingga bisnis kalian ini growth, nggak stagnan. Kalau modal kalian ada di angka misalnya katakanlah 50 juta, lalu kalian ada keuntungan semuanya habis, modal kalian stagnan di angka 50 juta. Tapi kalau modal 50 juta, keuntungannya 50% dari keuntungan, katakanlah 20 juta, kalian tambahkan, maka modal kalian akan menjadi 70 juta. Setiap bulan modal kalian akan terus meningkat. Saving kalian juga meningkat, asuransi kalian meningkat. Yang habis hanya di 20% untuk konsumtif. It's okay, nggak masalah, bisa kalian nikmati gitu ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman semuanya mau mulai bisnis dan bisnis kalian masih dalam skala kecil, jangan terlalu konsumtif. Kalau kalian ingin konsumtif, maksimal di angka 20% aja ya. Walaupun pakar bilang kita ada di angka 30%, angka aman 30%, tapi 30% ini kalau saya bilang masih terlalu tinggi kalau bisnis kalian sudah semakin berkembang. Oke gitu ya teman-teman, itu tips dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya mengelola bisnis saya, terutama mengatur keuangan, ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan membantu teman-teman, menginspirasi teman-teman dalam mengelola keuangan supaya nggak jebol dan bisnis juga semakin tumbuh dan berkembang. Oke gitu aja dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.